Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Adapun renungan Prapaskah di hari ke-35 bertema mengampuni, mudahkah? Nas firman Tuhan terambil dari Lukas 23 ayat 34, demikian tertulis, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan Prapaskah satu tema yang menantang dengan pertanyaan, mengampuni mudahkah? Dari pengalaman saya sendiri, sejujurnya tidak mudah untuk mengampuni kepada orang yang sudah menginjak-injak harga diri saya, mempermalukan saya, memfitnah saya, membunuh karakter diri saya. Kalaupun saya berusaha untuk memberi pengampunan karena pengampunan adalah ajaran Kristus yang harus ditaati dan dipraktekkan dengan alasan kuatnya bahwa saya telah diampuni Tuhan, sesungguhnya, jika berpapasan dengan orang yang telah melukai hati dan perasaan saya, muncul kembali amarah saya, ingin memaki, ingin membalas perbuatan semena-menanya kepada saya. Saya belum merasa puas, belum terobati jika tidak membalas perbuatannya kepada saya. Obat untuk membalas sakit hati saya dengan membalas kembali perbuatannya. Pertanyaannya, setelah ingin membalas, apakah selesai masalahnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabnya tidak, karena dosa melahirkan dosa. Petrus pernah bertanya kepada Kristus, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus menjawabnya, tidak ada batasnya. Mengampuni tidak cukup sampai 3 kali atau 7 kali. Mengampuni dalam ajaran Yesus 70 kali, 7 kali. Artinya sampai akhir hidup kita terhadap orang yang bersalah kepada kita harus dapat memberi pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan itu tidak ada limit waktunya. Tetapi meskipun demikian, tidaklah mudah untuk mengampuni. Untuk mengampuni kita membutuhkan anugerah Allah, membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Ia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk memberi pengampunan kepada kita yang tidak pernah berbuat salah kepada kita, yang tidak pernah berbuat jahat kepada kita, yang tidak pernah menipu kita, tetapi kita mengatakan kepadanya, salibkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi dia tidak pernah berbuat salah apapun, sehingga ia harus terhukum mati. Tapi mengapa ia harus memberi pengampunannya kepada kita? Semua itu karena cinta kasih Allah untuk kita. Ia mengerjakan pengampunan untuk kita diampuni. Karena Tuhan kita mentaati kehendak Bapanya untuk menebus dan mengampuni dosa kita kepada Allah. Sebab hanya melalui pengorbanan Kristus, manusia dapat diampuni dosanya, sehingga kita tidak mendapat hukuman dan murka Allah lagi. Bukti bahwa ia mengampuni kita dalam perjuangan mati hidupnya menanggung penderitaan di atas salib, keluar dari mulutnya yang kudus kalimat yang agung, yang tidak pernah diucapkan orang suci manapun, tokoh agama manapun. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, atau tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Atau kalimat lain, Bapa, buanglah jauh kesalahan dan dosa mereka. Yesus dalam kalimat ini, Bapak Ibu, menggenapi pengajarannya tentang kasihilah musuhmu. Dan itu terbukti ketika ia di atas kayu salib, menjelang kematiannya, ia memberi pengampunan kepada satu orang penjahat yang tersalib bersama dengan dia, yang meminta supaya dia diampuni dengan kasih dan belas kasihan yang tak terbatas. Dalam doa Yesus itu, Bapak Ibu, Bapa ampunilah mereka, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya ucapan Yesus ini, sehingga murka Allah dan penghakiman Allah atas kejahatan terhindar daripada kita. Seorang yang menggeluti firman Tuhan, namanya Morgan, memberi komentar tentang kasih juru selamat, yang memohon pengampunan dosa atas kita kepada Bapanya. Di dalam jiwa Yesus itu tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada keinginan untuk menghukum orang yang menganiaya dia, yang meninju dan meludahi wajahnya.
Tapi Morgan mengatakan, tapi yang menolak dia, yang memberi pengampunan, tempatnya di neraka. Bapak, Ibu, dan Saudara, patutlah kita memuji dia, mengasihi dia yang telah memohon kepada Bapa untuk mengampuni dosa kita. Tapi tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu. Terus dilanjutkan dengan Allah memanggil kita sebagai pengikut Kristus untuk dapat memberi pengampunan. Bapak, Ibu, dan Bapak kami yang diajarkan Yesus, yang selalu kita ucapkan, terdapat kalimat di dalam doa yang diajarkan kepada kita itu, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang yang telah diampuni Allah, selayaknya lah kita dapat memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jika kita masih berseteru dengan seseorang, marilah dalam terang kasih dan hikmat dan kuasa Roh Kudus kita dapat memberi pengampunan. Karena jika tidak dapat mengampuni, hal itu menjadi beban hidup kita. Hati kita tidak ada damai dan sukacita, bahkan kesaksian hidup kita tidak menjadi elok. Tuhan telah mengampuni dosa kita, dan Ia memerintahkan kita untuk selalu mengampuni orang yang melukai perasaan kita. Jika kita tak melakukan perintah Tuhan, kita memiliki banyak berkat untuk dinikmati. Orang yang diampuni Tuhan diubah menjadi pemaaf. Tuhan memberkati dengan dapat memberi pengampunan. Selamat menyambut ibadah Jumat Agung dan Paskah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.